Istilah menopause tidak asing buat semua orang. Namun ketika itu datang, banyak wanita tidak siap untuk menghadapinya. Tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Terdapat 4 fase dalam kehidupan wanita. Yang pertama adalah fase anak-anak dan remaja, di mana pada fase ini hormon wanita belum bangkit. Yang kedua adalah fase prapubertas dan pubertas, di mana pada fase ini hormon wanita mulai bangkit, organ reproduksi mulai berkembang, dan menstruasi mulai timbul. Fase ketiga adalah fase reproduksi, di mana organ reproduksi mulai matang dan menstruasi mulai teratur. Dan fase keempat adalah fase menopause, di mana hormon wanita mulai banyak berkurang sampai dengan menghilang. Perubahan-perubahan dari fase-fase kehidupan wanita ini seringkali juga menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang sangat bermakna. Menopause adalah berhentinya siklus menstruasi dalam 12 bulan berturut-turut dikarenakan hilangnya fungsi indung telur dalam menghasilkan hormon wanita. Jadi diagnosa menopause ditegakkan dengan melihat ke belakang. Menopause bisa terjadi karena alami, penuaan, ataupun karena suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya fungsi dari indung telur. Bisa karena pengangkatan dari indung telur, ataupun karena kemoterapi, radioterapi yang mematikan fungsi hormonal dari indung telur. Tindakan pengangkatan rahim dengan meninggalkan 1 atau 2 indung telur bukanlah menopause, meskipun setelah itu seorang wanita tidak pernah haid lagi, karena fungsi hormonal dari indung telur masih ada. Wanita Indonesia mengalami menopause pada kisaran usia 50 tahun, bisa lebih, bisa kurang. Keluhan dan gejala klinik menopause terjadi karena penurunan kadar estrogen. Namun ternyata tidak semua wanita menopause mengalami gejala menopause. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam gaya hidup dan persepsi dan sikap dalam menghadapi menopause. Terdapat beberapa keluhan subjektif yang dialami seorang wanita pada masa-masa menopause. Yang pertama adalah keluhan fisik, mudah lelah, rambut rontok, vagina kering, mulai ada keriput. Kemudian keluhan psikis, mudah lupa, sulit konsentrasi, sulit tidur, perasaan gampang berubah-ubah, mudah marah. Kemudian keluhan vasomotor, keringat malam, dan juga hot flashes. Terdapat beberapa gejala klinis dari menopause yang terjadi akibat penurunan kadar estrogen. Antara lain gangguan-gangguan vasomotor, atrofi pada organ reproduksi, efek psikologis, gangguan kognisi dan penyakit Alzheimer, penyakit kardiovaskuler, dan osteoporosis. Gangguan-gangguan vasomotor adalah berupa hot flashes atau rasa panas di dalam yang menjalar dari dada ke arah leher, kepala, disertai dengan rasa berdebar-debar, denyut jantung yang bertambah cepat, dan terkadang badan terasa panas, dan diakhiri dengan keringat yang banyak keluar. Keluhan ini bisa beberapa detik,
beberapa menit, namun tidak sampai 1 jam. Seringkali terjadi pada waktu malam hari. Terkadang, keluhan ini cukup sering terjadi dan mengganggu kualitas hidup seorang wanita menopause. Semburan rasa panas di dalam merupakan gambaran umum dari seorang wanita menopause, di mana keluhan ini memuncak dalam tahun pertama dari menopause. Pada 50% wanita berlangsung sampai dengan 45 tahun. Pada 25% berlangsung lebih dari 5 tahun. Dan pada 10% bahkan berlangsung lebih dari 15 tahun. Atrofi organ reproduksi yang paling banyak dikeluhkan wanita adalah atrofi pada daerah vagina. Vagina menyempit, terasa kering, gatal, mudah iritasi dan terbakar. Kemudian pH vagina juga lebih alkalis sehingga terjadi penurunan dari lactobacillus dengan akibat mudah terjadi infeksi pada daerah vagina. Beberapa wanita mengalami perubahan mood pada waktu menopause. Perubahan mood ini dikarenakan pertama adalah karena penurunan kadar estrogen, yang kedua karena gangguan vasomotor yang sering terjadi dan menyebabkan depresi, yang ketiga adalah karena kurang siap dalam menghadapi fase menopause. Estrogen melindungi sistem saraf pusat. Pada wanita menopause dengan kadar estrogen yang rendah, berisiko mengalami Alzheimer 3 kali lipat lebih besar dibanding pria. Alzheimer adalah penyakit yang menyerang otak, di mana bersifat progresif dan menghancurkan memori dan fungsi mental yang lain. Hormon estrogen melindungi wanita terhadap penyakit-penyakit kardiovaskular. Angka kejadian penyakit jantung koroner pada pria berusia 40 tahun adalah 2 kali lipat dibanding wanita pada usia yang sama. Namun, angka kejadian ini menjadi sama setelah seorang wanita masuk masa menopause. Osteoporosis ditandai dengan berkurangnya kepadatan massa tulang dan penurunan mikroarsitektur jaringan tulang yang mengakibatkan tulang berisiko mudah patah meskipun oleh suatu trauma yang minimal. Osteoporosis kebanyakan disebabkan karena defisiensi estrogen pada masa menopause. Gejala dan tanda osteoporosis antara lain adalah nyeri punggung, penurunan tinggi badan, mudah terjadi patah tulang, dan gigi ompong karena hilangnya tulang alveolar yang sangat berhubungan dengan osteoporosis. Untuk pelaksanaan, ada beberapa hal yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah pemberian terapi sulih hormonal. Di sini adalah diberikan estrogen dari luar untuk menggantikan estrogen yang hilang. Terapi ini tidak sembarangan dan juga tidak semua wanita bisa mendapatkannya. Diperlukan screening yang ketat dan juga monitoring yang baik dalam pemberian terapi estrogen ini. Hal ini akan kita bahas dalam video saya berikutnya. Yang kedua adalah kesiapan mental. Jadi sangat diperlukan kesiapan fisik dan mental yang baik pada seorang wanita sebelum dia memasuki masa menopause. Penerimaan menopause sebagai bagian dari kehidupan adalah sangat penting. Dan semakin baik penerimaannya,
maka biasanya keluhan dan gejalanya juga semakin berkurang. Yang ketiga adalah, ini terutama untuk wanita-wanita yang masih belum menopause, saran saya adalah menabung kepadatan tulang dengan cara makan makanan bergizi, kemudian sering dilakukan aktivitas di luar rumah, aktivitas outdoor, berolahraga, dan sebagainya. Di mana kepadatan massa tulang yang baik akan memperlambat terjadinya osteoporosis pada masa menopause, bahkan bisa mencegahnya. Demikian ulasan sederhana saya tentang menopause. Semoga bermanfaat. Tonton terus video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.